bikin ngeri. Kedalaman skuad B Timnas Indonesia bikin rival ASEAN mulai panik. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara semakin memanas menjelang bergulirnya ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Seluruh negara peserta kini tengah bersiap menghadapi turnamen yang selalu menghadirkan persaingan sengit. Namun, di tengah persiapan tersebut, perhatian publik justru tertuju kepada Timnas Indonesia. Hari ini, 5 Juli 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan atau training camp di Bali. Agenda ini menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan menuju Piala AFF yang akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Sekilas, pemusatan latihan ini tampak seperti persiapan biasa. Namun, di baliknya muncul berbagai rumor yang membuat banyak pihak mulai memperhatikan secara serius perkembangan Timnas Indonesia. Salah satu isu yang paling ramai diperbincangkan adalah kedalaman skuad yang sedang disusun oleh pelatih kepala John Hartman. Meski sejak awal beredar kabar bahwa Indonesia akan mengandalkan skuad pelapis atau yang sering disebut sebagai skuad B, kualitas pemain yang dipanggil justru memunculkan optimisme tinggi di kalangan supporter. Bahkan, banyak pengamat mulai berpendapat bahwa sebutan skuad B sudah tidak lagi menggambarkan kualitas sebenarnya. Sebab, pemain-pemain yang diproyeksikan mengisi tim tersebut merupakan kombinasi talenta muda terbaik Liga Indonesia, alumni tim nasional kelompok umur, serta sejumlah pemain diaspora yang masih dikaitkan dengan proses naturalisasi. Jika seluruh proyeksi tersebut benar-benar terwujud, Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Inilah yang diakini mulai menarik perhatian negara-negara pesaing di Asia Tenggara. Vietnam, Singapura, Kamboja, Laos, hingga Malaysia disebut mulai memantau dengan serius perkembangan pemusatan latihan di Bali. Mereka memahami bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan 11 pemain inti. Kini Garuda memiliki stok pemain yang jauh lebih banyak dengan kualitas yang semakin merata. Menurut berbagai laporan yang beredar, John Hartman dikabarkan memanggil sekitar 46 hingga 50 pemain ke Bali. Jumlah tersebut tentu jauh melebihi kebutuhan skuad akhir yang nantinya hanya berisi sekitar 26 pemain. Artinya, persaingan selama pemusatan latihan akan berlangsung sangat ketat. Setiap pemain harus memperlihatkan kemampuan terbaiknya apabila ingin bertahan hingga akhir. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman. Semua harus bekerja keras sejak hari pertama latihan. Pendekatan seperti ini memang dikenal sebagai salah satu karakter kepelatihan John Hartman. Ia percaya bahwa persaingan sehat akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Posisi di dalam skuad bukan ditentukan oleh nama besar, melainkan oleh performa selama proses seleksi. Karena itulah, setiap sesi latihan diperkirakan memiliki intensitas tinggi. Mulai dari latihan fisik, penguasaan bola, simulasi pertandingan, hingga evaluasi taktik akan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah proyeksi kedalaman skuad di setiap lini permainan. Di sektor penjaga gawang misalnya, persaingan diprediksi berlangsung sangat sengit. Beberapa kiper terbaik dari kompetisi domestik disebut memiliki peluang yang sama besar untuk menjadi pilihan utama. Masing-masing memiliki karakter berbeda. Ada yang unggul dalam refleks penyelamatan. Ada pula yang dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik untuk memulai serangan dari belakang. Persaingan sehat tersebut diakini akan meningkatkan kualitas seluruh penjaga gawang Indonesia. Beralih ke sektor pertahanan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Hartman ingin membangun lini belakang dengan karakter modern. Bek tengah tidak hanya dituntut kuat dalam duel udara. Mereka juga harus mampu membangun serangan dari bawah serta menjaga organisasi pertahanan tetap rapi. Sementara itu, posisi bek sayap diperkirakan akan dihuni pemain-pemain dengan kecepatan tinggi. Mereka diharapkan mampu membantu serangan sekaligus cepat kembali bertahan ketika kehilangan bola.
Konsep seperti ini sesuai dengan filosofi permainan transisi cepat yang sering diterapkan John Hartman. Masuk ke lini tengah. Disinilah kreativitas permainan Indonesia diperkirakan akan dibangun. Salah satu nama yang cukup banyak diperbincangkan adalah Arhan Fikri. Gelandang muda tersebut disebut berpeluang besar mengikuti pemusatan latihan. Kemampuannya mengatur tempo permainan, distribusi bola, serta mobilitas tinggi membuatnya dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Namun tentu saja persaingan tidak akan mudah. Masih banyak gelandang lain yang memiliki kualitas serupa. Hal ini justru menjadi keuntungan bagi pelatih. Ia memiliki banyak opsi sesuai kebutuhan strategi setiap pertandingan. Sektor yang paling banyak menyita perhatian tentu berada di lini depan. Berbagai rumor mengenai potensi hadirnya pemain keturunan baru kembali menjadi pembahasan hangat. Walaupun belum ada pengumuman resmi, isu tersebut terus berkembang di kalangan pecinta sepak bola nasional. Jika proses administrasi berjalan lancar, kehadiran pemain diaspora diperkirakan mampu memberikan variasi baru dalam serangan Indonesia, terutama dalam penyelesaian akhir yang selama ini menjadi salah satu fokus evaluasi. Namun sekali lagi, seluruh informasi mengenai pemain diaspora masih harus menunggu konfirmasi resmi. Publik sebaiknya tetap mengikuti perkembangan melalui pengumuman dari PSSI. Di luar komposisi pemain, ada beberapa faktor lain yang membuat lawan mulai memberikan perhatian lebih kepada Indonesia. Faktor pertama adalah sulitnya memetakan kekuatan Garuda. Dengan hampir 50 pemain mengikuti seleksi, lawan akan kesulitan menebak siapa saja yang akhirnya masuk skuad utama. Mereka juga tidak memiliki cukup data mengenai para pemain baru. Situasi tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena lawan tidak dapat melakukan analisis secara menyeluruh terhadap strategi yang akan digunakan. Faktor kedua adalah kondisi fisik pemain. Pemusatan latihan di Bali berlangsung sekitar 20 hari. Waktu tersebut diperkirakan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kebugaran para pemain setelah masa jeda kompetisi. Program latihan fisik menjadi salah satu prioritas. Selain itu, para pemain juga akan menjalani berbagai simulasi pertandingan agar mampu mencapai performa terbaik saat turnamen dimulai. Keuntungan fisik seperti ini sangat penting dalam turnamen yang memiliki jadwal pertandingan cukup padat. Faktor ketiga adalah mentalitas para pemain. Sebagian besar pemain yang mengikuti TC merupakan mereka yang ingin membuktikan diri. Mereka memiliki motivasi besar untuk tampil maksimal demi mendapatkan tempat di skuad utama. Mentalitas lapar seperti inilah yang sering dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar sebuah tim. Pemain dengan motivasi tinggi biasanya akan memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki di setiap pertandingan. John Hartman sendiri dikenal sangat memperhatikan aspek mental. Ia tidak hanya membangun kemampuan teknis. Ia juga berusaha menciptakan budaya kerja keras, disiplin, dan rasa percaya diri di dalam tim. Pendekatan tersebut terbukti berhasil di berbagai pengalaman kepelatihannya sebelumnya. Tidak mengherankan apabila banyak pihak menaruh harapan besar kepada dirinya. Di sisi lain, keseriusan PSSI dalam mendukung persiapan tim juga menjadi sorotan. Berbagai fasilitas latihan dan kebutuhan akomodasi di Bali disebut dipersiapkan secara maksimal. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia ingin memberikan lingkungan terbaik bagi pemain selama menjalani pemusatan latihan. Target yang dicanangkan juga sangat jelas. Indonesia ingin mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Meskipun jalan menuju target tersebut tidak akan mudah, persiapan yang matang menjadi modal penting. Berbagai media olahraga di kawasan Asia Tenggara mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan ini. Mereka menyadari bahwa Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Regenerasi pemain terus berjalan. Kompetisi domestik menghasilkan banyak talenta baru. Pilihan pemain semakin banyak.
Dan kini seluruh potensi tersebut berada di bawah arahan seorang pelatih yang memiliki pengalaman internasional. Kombinasi inilah yang membuat banyak pengamat percaya Indonesia berpotensi menjadi salah satu tim paling berbahaya di turnamen nanti. Namun pada akhirnya, seluruh prediksi tersebut tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Pemusatan latihan di Bali hanyalah langkah awal. Masih ada proses seleksi yang panjang. Masih ada evaluasi performa. Dan masih ada pertandingan-pertandingan berat yang harus dihadapi. Kini seluruh mata tertuju ke Pulau Dewata. Akankah John Hartman benar-benar berhasil membangun skuad dengan kedalaman yang merata di setiap posisi? Mampukah para pemain muda memanfaatkan kesempatan emas ini untuk merebut tempat di tim nasional? Dan yang paling dinantikan, apakah kedalaman skuad yang sedang dibangun ini akhirnya mampu mengantarkan Indonesia mengakhiri kutukan sebagai spesialis runner-up dan membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya? Jawabannya akan mulai terlihat dari hasil pemusatan latihan yang berlangsung di Bali. Yang pasti, optimisme masyarakat Indonesia kini kembali meningkat. Persaingan internal semakin sehat, kualitas tim terus berkembang, dan harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi di pentas Asia Tenggara kini terasa semakin nyata.